Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Syaputra dengan NIM 230304241. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Yang kedua, tentang manajemen dalam kegiatan manajemen. Yang ketiga, tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Yang keempat, tentang perencanaan dan manajemen strategi. Yang kelima, tentang mendirikan dan memperbaharui organisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Kita jelaskan materi yang pertama, yaitu tentang konsep dasar manajemen dan organisasi. Konsep dasar manajemen dan organisasi membahas prinsip-prinsip, fungsi, dan tujuan manajemen dalam konteks operasi bisnis. Ini melibatkan pengelolaan sumber daya dan proses untuk mencapai tujuan organisasi. Konsep ini memberikan landasan bagi pemahaman tentang bagaimana manajemen berkontribusi pada efektivitas dan keberhasilan organisasi. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar ini, manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik untuk mencapai tujuan bisnis. Materi yang kedua, yaitu tentang manajemen dan kegiatan manajemen. Manajemen adalah individu yang bertanggung jawab untuk mengelola orang, sumber daya, dan proses dalam organisasi. Mereka memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan untuk upaya untuk mencapai tujuan organisasi. Peran manajer sangat penting dalam memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Dengan keterampilan kepemimpinan, manajer dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Materi ketiga, yaitu tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Tanggung jawab sosial dan etika manajemen membahas peran dan kewajiban organisasi terhadap masyarakat, lingkungan, dan pemangku kepentingan lainnya. Materi yang keempat, yaitu tentang perencanaan dan manajemen strategi. Perencanaan dan manajemen strategi melibatkan pengembangan tujuan jangka panjang dan rencana aksi untuk mencapainya. Ini melibatkan analisis lingkungan, penetapan tujuan, pemilihan strategi, dan implementasi rencana. Perencanaan dan manajemen strategi membantu organisasi mengidentifikasi peluang dan tantangan, pengarahan upaya organisasi, dan mencapai keunggulan kompetitif. Ini menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang berorientasi pada masa depan. Materi yang kelima, yaitu tentang mendirikan dan memperbaharui organisasi. Mendirikan dan memperbaharui organisasi membahas proses pendirian organisasi baru atau perubahan signifikan dalam organisasi yang ada. Ini melibatkan perencanaan, strukturisasi, dan implementasi perubahan organisasi. Proses ini memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan dan mengembangkan kapabilitas baru untuk meningkatkan kinerja. Ini juga memberikan kesempatan untuk inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Dan materi yang terakhir, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau biasa disebut SDM membahas pengelolaan orang dalam organisasi, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan manajemen kinerja. Ini bertujuan untuk memaksimalkan kontribusi individu terhadap tujuan organisasi. SDM adalah faktor kunci dalam keberhasilan organisasi karena karyawan adalah aset penting. Dengan pendekatan yang penting terhadap SDM, organisasi dapat meningkatkan motivasi, kinerja, dan retensi karyawan, serta memperkuat budaya organisasi yang positif. Kesimpulan dari materi ini,
yaitu dalam mengelola organisasi, pemahaman tentang asosiasi manajemen dan organisasi menjadi landasan penting bagi manajer untuk mengambil keputusan yang tepat. Peran manajer dalam kegiatan manajemen adalah kunci dalam memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan untuk secara efisien dan tujuan organisasi tercapai. Namun dalam melakukan tugasnya, manajer juga harus memperhatikan tanggung jawab sosial dan etika, serta mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan yang diambil. Proses perencanaan dan manajemen strategi menjadi penting dalam mengarahkan upaya organisasi dan mencapai keunggulan kompetitif. Sementara mendirikan dan memperbaharui organisasi memberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan manajemen, menyesuaikan diri perubahan lingkungan, dan meningkatkan kinerja jangka panjang. Terakhir, manajemen sumber daya manusia menjadi kunci dalam mengelola aset penting organisasi yaitu karyawan, dengan tujuan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap tujuan organisasi. Dengan memperhatikan keempat, organisasi dapat mencapai keberhasilan jangka panjang dan memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan. Baiklah, ini itu saja materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini.